Harus memaksa diri menang, bukan. Yang penting kita tidak punya mentalitas kalah, itu yang paling penting. Jangan karena lagi kalah mentalitas ikut kalah. Gimana tuh mentalitas kalah? Mojok aja di masjid istighfar aja kan. Ya Allah, kok bisa begini? Nah, gitu. Itu mentalitas kalah. Tapi mentalitas kalah yang kayak gitu, walaupun buruk, ada yang lebih buruk. Yang lebih buruk yang mana? Yang saking nggak tahannya dengan kekalahan, akhirnya berpikir digoda setan. Akhirnya menggunakan kaidah orang kafir. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung sama mereka. Nah, ini mentalitas kalah pada puncaknya nih. Mereka-mereka yang akhirnya nggak tahan dengan kekalahan, akhirnya belajar. Oh, Barat nih maju karena apa ya? Oh, karena mereka ideologinya sekularisme, memisahkan agama dengan negara. Betul, kita harus pisahkan agama dengan negara. Bikin kacau nih kalau agama terlibat dalam bernegara. Nah, gitu. Nggak perlu orang kafir yang ngomong itu kan sekarang. Yang ngomong itu kan orang muslim sekarang. Gitu. Dia pelajari Barat maju di bidang politik. Kenapa yang maju di bidang? Oh iya, kedaulatan di tangan selain Allah. Betul, Allah cukup berdaulat di masjid aja, di musola aja. Di luar itu biar manusia yang berdaulat. Nah, gitu. Yang ngomong gitu bukan orang kafir, Pak, orang muslim sekarang yang ngomong begitu. Padahal anak muslim dari umur 7 tahun udah hafal tuh ayatnya. Malikin Nas. Apa artinya Malikin Nas? Rajanya manusia. Allah itu Malik, raja kita di langit dan di bumi. Bukan hanya di langit, Allah itu raja di bumi. Dan kalau kita mengakui Allah itu raja kita, kita harus menjadikan Allah yang berdaulat dalam hati kita dan dalam realitas kita. Kenapa kita harus ikut-ikutan dengan orang kafir berteriak-teriak kedaulatan di tangan selain Allah? Ajib. Di bidang ekonomi dipelajari, Barat nih maju kenapa ya ekonomi? Oh iya bener. Cincailah, riba jual beli cincailah, beta tipis itu nggak ada bedanya itu, sama aja. Gitu. Kita nih mandek karena kita nggak pakai riba. Gitu. Padahal ayatnya jelas sekali. Wa illam taf'aluhu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, kata Allah Ta'ala. Kalau kalian gak mau tinggalkan sisa riba, Allah dan Rasulnya memerangi kalian ya. Jadi negeri-negeri kaum muslimin sekarang kan pakai riba. Ulama-ulama negeri itu berdoa, ya Allah berkahi ekonomi negara kami. Bagaimana mau diberkahi, lagi perang sama Allah dan Rasulnya. Mau diberkahi, ya damai dulu sama Allah dan Rasulnya, taubat dulu, tinggalkan dulu itu. Dia pelajari Barat di bidang hukum. Apa nih Barat kok bisa hebat banget, kok adil banget masyarakatnya? Oh iya, karena mereka sudah mencampakkan hukum yang dari kitab suci. Harus bikin hukum bikinan manusia, itu yang paling keren, top. Akhirnya berlomba-lombalah di negeri kaum muslimin, ya kan? Manusia diberi hak untuk melegislate hukum, melegislate mana yang halal, mana yang haram. Sebab di babak ini Allah Ta'ala menguji kita sebagai satu umat dengan posisi sedang kalah. Kita ini lagi kalah sekarang. Sebaliknya, Allah Ta'ala sedang mengizinkan kaum kafir, Barat, Eropa, Amerika, Al-Yahud wan Nasara, ya, Allah izinkan memimpin dunia ini. Makanya saya sering mengingatkan, tolong bedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Bisa saja Allah mengizinkan orang kafir memimpin dunia. Allah ridha? Jelas tidak. Allah hanya ridho dengan kepemimpinan satu orang beriman dan dua orang beriman yang menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya itu yang Allah ridhai. Selain daripada itu Allah tidak ridho. Ya. Sekalipun kaum beriman atau mengaku muslim yang memimpin, tapi kalau tidak menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah, pada hakikatnya itu bukan kepemimpinan yang diridhai Allah juga. Karena apa? Karena apa gunanya kepemimpinan kalau kemudian tidak membesarkan Allah Ta'ala, tidak meninggikan kalimatullah wihiyal ulia, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, keadaan yang kita alami sekarang ini sudah diberitahu Nabi 15 abad yang lalu akan terjadi, yaitu dalam hadis lubang biawak yang sudah sering kita dengar ini. Dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan lagi bahwa ini hadis sedang menjadi kenyataan hidup kita sekarang. Nabi bersabda, sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan
jalan hidup, tata cara hidup, kelakuan-kelakuan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, atau pelan tapi pasti, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti kelihatan masuk lubang biawak, kalian masih terus saja ikut. Ya. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud mereka yang bakal diikuti umat Islam di akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya. Jujur, kalau kita perhatikan hadis ini, sewaktu Nabi menyampaikannya di hadapan para sahabat, ya para sahabat tercengang, heran, bingung, begitulah. Bukan karena ragu sama Nabi, tidak. Mereka yakin Nabi nggak pernah bohong. Cuman yang bikin mereka heran, bingung, tercengang adalah, kok bisa ya? Kok bisa ya umat Islam ngekor sama Yahudi sama Nasrani? Suatu umat yang setiap hari diperintahkan Allah sholat 5 waktu, yang kalau dia nggak pergi safar, yang berarti nggak kosor sholatnya, jumlah rakaatnya 17 kan? 17 kan, 5 kali ya, 2, 4, 4, 3, 4, 17 kan? 17 rakaat, yang berarti 17 kali baca surat Al-Fatihah, yang berarti 17 kali minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Para nabi, para orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah, dibunuh musuh-musuh Allah Ta'ala di medan perang fisabilillah maupun cara-cara lainnya, dan orang-orang soleh. Dan kita nggak cuma minta itu, kita nggak cuma minta dikasih tahu sama Allah yang inilah jalannya gitu, enggak. Tapi kita minta sama Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau murkai, yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah? Al-Yahud, Yahudi. Siapa yang disesatkan? An-Nasara, Nasrani. Bayangkan, 17 kali kita minta jangan ikut Yahudi Nasrani, justru Allah sedang uji kita dengan kita dipimpin sekarang sama Yahudi Nasrani. Makanya saya bilang ini ujian terbesar umat Islam hari ini. Makanya kalau kita nggak ngerti hal ini, ya, kita akan seperti kebanyakan umat Islam lainnya yang hari ini, apa kata Yahudi ikut aja, apa kata Nasrani ikut aja, gitu. 3M deh, gitu. Kalau bisa 17M, gitu. Ya. Nah, jadi kita harus jadi umat yang biar bagaimanapun realitanya Yahudi Nasrani mimpin dunia, tapi kita tetap harus berprinsip la ilaha illallah. Ya, lan narka abadan lan narka. Sekali-kali kita tidak akan tunduk, sekali-kali kita tidak akan tunduk, ya. Karena apa? Teken kontrak kita bukan sama mereka, teken kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji kita dengan Allah Ta'ala sangat jelas, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini sesuatu yang para sahabat nggak bisa membayangkan. Dulu mereka tidak bisa membayangkan, dan karenanya mereka heran, tercengang, bingung, kok bisa begitu. Ya, tapi sekarang kita merasakan betapa banyaknya saudara-saudara kita yang mengaku muslim, namun mereka dengan sangat ringannya ngekor aja terus, ngikut aja terus sama Yahudi Nasrani. Padahal sudah kelihatan tuh masyarakat barat tuh mulai masuk lubang biawak gitu, masih diikutin juga. Nah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam. Kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Ya. Dan jangan salah ya, Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam setelah umat Islam memimpin dunia berapa lama? Setahun, 2 tahun? 10 tahun, 20 tahun? 100 tahun, 200 tahun? Tidak. Ribuan tahun. Kita ini mimpin umat manusia tuh ribuan tahun, Pak. Dari tahun 0 Hijriah ya, pindah dari Mekah ke Madinah. Sejak saat itu kan umat makin menguat tuh, sampai tahun 1342 Hijriah ya, bayangkan 13 abad setengah ya, 13,5 abad kita mimpin dunia. Sementara Al-Yahud wan Nasara ini baru memimpin sejak 1342 sampai sekarang 1442 Hijriah, persis 100 tahun kalau pakai hitungan kalender Hijriah sekarang.
Kalau pakai hitungan kalender Masehi nantilah 2024 baru masuk 100 tahun. Tapi dalam tempo yang begitu singkat 100 tahun ya, dibandingkan kita mimpin ribuan tahun ya, dalam 100 tahun ini kerusakan yang ditimbulkan sudah dahsyat sekali. Sudah dahsyat.